Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, dan hari ini pun salah satu nikmat Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke tempat ini dan kita diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lepas kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak majelis kopi uduk dan juga jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Dan pada hari ini spesial karena ini bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengangkat tema kita, bagaimana kita belajar meneladani sifat Rasulullah. Baik, mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ridhonya, hidayahnya kepada kita pada malam hari ini. Ala hadiniah wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah Bapak Ibu, saya kira langsung saja kita akan mulai kajian kita, dan kita husukkan, kita konsentrasi, kita dengarkan ya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh guru kita. Semoga ini menjadi awal ya kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan juga membedah bagaimana sifat Rasulullah dan bagaimana pula kita mencoba untuk belajar menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Kim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah yawmal akhir dzakarallaha katsiran.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan ini mendapatkan keberkahan, berkah Al-Quran, dan juga mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga dilembutkan hati kita sebagai efek kita itu mendengarkan ya, dan memahami apa yang disampaikan Allah di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam ayat-ayat cintanya. Bapak Ibu jamaah Zumiyah dan juga jamaah Kopi Uduk yang dimuliakan Allah, sungguh sangat luar biasa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling dicintai Allah. Bahkan Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ini sungguh sangat luar biasa, di mana kita tahu ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, diwajibkan untuk kita beribadah, ya beribadah salat, beribadah puasa, dan segala macamnya. Allah tidak melakukan itu. Tapi justru ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, maka terlebih dahulu Allah mencontohkan. Nah, artinya ibadah salawat ini adalah ibadah yang sangat spesial, karena Allah sendiri yang mencontohkan bagaimana kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa gerangan sampai-sampai Allah itu bersalawat, dan Allah pun mengajak malaikat untuk bersalawat. Allah dan malaikat. Kira-kira yang punya inisiatif salawat siapa ya Pak? Apakah malaikat kemudian berkumpul di aula, kemudian di antara mereka bilang, kita usul yuk salawat kepada Rasulullah? Apakah seperti itu? Tidak ya. Yang terjadi adalah Allah yang memerintahkan
untuk bersolawat. Nah, ini seringkali saya sampaikan. Kenapa yang diajak bersolawat itu adalah malaikat bukan iblis? Ya mungkin kalau ada yang baru mendengar, yang baru tahu ini kenapa? Ya yang diajak solawat itu adalah malaikat bukan iblis. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah iblis mau solawat, Bapak Ibu sekalian? Ya, nggak mau ya, Pak RW. Coba sekarang ditegaskan lagi, apakah iblis mau bersolawat? Tidak. Jadi ya, kalau ada orang yang tidak mau bersolawat, maka dia adalah Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, sekarang kita ingin memperdalam lagi. Ya, apa kemudian dibalik solawat itu? Apa kemudian dibalik puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah gerangan beliau? Kenapa sampai beliau itu mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa? Dan kenapa kemudian Rasulullah diberikan sebuah amanah untuk apa? Untuk dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya. Nah, ini yang akan kita bedah pada malam hari ini. Dan di situ di kalimatnya adalah belajar apa itu? Meneladani sifat Rasulullah. Jadi ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah sifat Rasulullah. Belajar, meneladani, pertama sifat, kedua adalah meneladani, yang ketiga adalah belajar. Nah, ini yang akan kita gali gitu. Sampai sejauh mana kita mencoba untuk belajar. Apa kemudian yang kita bayangkan sih ketika kita bersolawat? Apakah hanya sekedar solawat saja? Apakah solawat ini bukan berarti adalah sebuah harapan? Ya, bahwa kita berkeinginan, berharap kepada Allah agar karakter dan sifat Rasulullah itu melekat pula pada diri kita. Nah, baik, saya kira langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari guru kita. Ya, ini adalah hari yang spesial, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Kimo. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa 'azim 'ala hadzal nabiyil karim sayyida wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah majelis kopi uduk, segenap jamaah Zoomiyah, dua dai berbagi, Shisha TV virtual dan Zoom online. Terima kasih kepada Ustadz Agus Sidwar yang sudah membuka dan memberikan waktu. Dan malam ini ada malam yang memang bertumpuk kemuliaan. Pertama, malam Sayyidul Ayyam, yaitu malam Jumat, malam muhasabahnya manusia, karena di hari Jumat manusia diciptakan oleh Allah. Maka pantas setiap menjelang hari Jumat, dari sore sampai besok sore, kita diminta oleh Allah untuk merenung dan bermuhasabah atas apa yang sudah dia terima, atas apa yang sudah dia lakukan, atas apa yang sudah dia berikan untuk Allah. Termasuk malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Yang kedua, berbarengan dengan hari dan waktu memperingati kelahiran baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi, yang sebagian kelompok ada yang tidak
melakukannya, sebagian lagi tidak menyenanginya, sebagian lagi menganggap sesuatu yang tidak ada. Mudah-mudahan saling menghormati di antara kita, dan buat kita yang memang biasa diajari oleh orang tua untuk selalu mengingat bagaimana agama ini datang ke tempat kita bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, tapi dibawa oleh perjuangan baginda Rasul dan semua para sahabat sampai kepada ulama-ulama, ulama fatwa dan ulama mujahid, sampai kepada para sunan, sampai pada ulama-ulama kholaf, para guru-guru, kiai-kiai, ajaran ustadz dan ustazah, sampai kepada kita yang sekarang saat ini hadir. Dan tentunya ini menjadi sebuah penyemangat. Bahkan Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kau berkata bahwa orang yang sudah berjuang di jalan Allah itu mati. Bayangkan Allah sangat menghargai mereka. Jangankan Nabi, sampai pun orang yang sudah pernah berjuang untuk agama, jangan dianggap mati selama ajarannya masih kita lanjutkan. Sesungguhnya mereka itu hidup, cuma kita nggak sadar dan tidak mengerti. Jangankan para sunan, jangankan para a'immatul madhahib, imam-imam madhab, sampai pun ulama-ulama kholaf, kalau dulu namanya ulama salaf, ulama terdahulu kholaf, ulama masa kini. Kalau mereka sudah berjuang untuk agama, maka selama perjuangan itu masih dilanjutkan, diamalkan, sesungguhnya mereka hidup. Bayangkan kalau ulama saja diberikan penghargaan oleh Allah bahwa mereka masih hidup karena sebab kita yang melanjutkan estafet perjuangan, apalagi baginda Nabi besar Muhammad. Kalau yang dipermasalahkan oleh mereka adalah tentang peringatannya, ini hanya kearifan lokal daripada budaya-budaya. Karena Indonesia ini kental dengan budaya, budayanya dipengaruhi oleh agama, agamanya dipengaruhi oleh budaya, tanpa mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Selama budaya itu dalam naungan Quran dan hadis, kita jadikan budaya itu sebagai pengikat tali simpul antara hukum dengan hukum lainnya. Kalaupun acara maulid, Isra Mi'raj, walimatul safar, walimatul arus, walimatul nikah, syukuran pindah rumah, dan semisal-misal acara PHBI. Apalagi ustadz-ustadz ini nggak ada putusnya ya. PHBI, peringatan hari besar Muharram, selesai sebulan, sebulan setengah, sofar, ngerem seminggu, masuk Rabiul Awal. Bulan Maulid, nggak sebulan, 4 bulan, nyambung ke Rajaban, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sebulan, ada yang sebulan setengah, masuk kepada acara targhib wa tarhib, persiapan sekaligus tawakufan menyambut bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan sebulan penuh. Habis lebaran acara halal bihalal, undangan jalan lagi. Halal bihalal belum beres, masuk persiapan walimatul hajj, walimatul safar, persiapan jamaah haji berangkat. Mengundang jamaah untuk pembacaan rotibul haddad dalam acara walimatul safar. Masuk bulan haji udah siap-siap bulan Muharram lagi, nggak ada habisnya. Cek semua acara itu. Acara-acara itu cuma namanya doang yang berbeda, isinya cuma 3. 1, pembacaan Quran. 2, pembacaan sholawat. 3, pembacaan doa. Cuma 3 isinya. Karena sebab Quran bahasa Arab, sholawat bahasa Arab, doa bahasa Arab, banyak jamaah yang gak paham. Dipanggillah ustadz untuk berceramah menyampaikan isi yang 3 itu. Jadi kalau mereka berdebat, ini bid'ah, ini gak diajarin, nggak ada habisnya. Karena yang ditabrak adalah budayanya. Siapa juga yang mau nabrak tentang arisan, paguyuban, memang kerjaan orang Indonesia. Betul-betul. Ya, para wali, sunan, termasuk Sunan Kalijaga, pinter masukin. Namanya boleh beda, kemasannya ya itu aja, isinya sama. Ya makanya kalau penceramah itu kalau bisa jangan jauh-jauh isi dari yang 3 tadi.
Ini kadang ceramah isinya kemana? Ya, tidak sampai pesan dakwanya. Dan termasuk sekarang yang terjadi ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara saja untuk ngumpulin orang yang di dalamnya isinya adalah ada baca Quran, ada sholawat, ada doa, ada silaturahim, ada kumpul berjamaah dalam kasih sayang, kemudian juga ada pergerakan, ada memandang orang alim, ada mencintai umat sebagai jamaahnya, banyak kebaikannya. Meskipun terlepas daripada oknum, ada makanan berlimpah sampai mumazir. Ya itu kan tidak semuanya. Ya intinya memperingati Maulid adalah mengingat Nabi. Ya belum bicara tentang salawat tadi yang Ustadz Guswar bilang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada seorang jamaah nanya, Ustadz, saya boleh nanya enggak? Apa? Sekarang ini Allah itu sedang melakukan apa? Kan selain mengatur semesta alam, matahari yang berputar di porosnya dikelilingi oleh planet-planet, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayatnya tadi baru saja dibaca. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sambil mengatur semesta alam, mereka bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sang pencipta yang menciptakan Nabi sambil mengatur alam, yang alam semesta itu diciptakan untuk beliau, tetap sambil memelihara, sambil menjaga penciptaan semesta alam yang dipersiapkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad, sambil beliau bekerja, Allah kemudian bersolawat kepadanya. Kalau seorang pencipta saja mengagungkan ciptaannya yang bernama Nabi Muhammad itu, bagaimana dengan manusia? Yang manusia itu tidak umatnya saja disuruh untuk menghormati Rasulullah, bagaimana dengan kita yang menjadi umatnya? Bersyukur enggak kita jadi umat Rasulullah? Syukur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin, kalian dijadikan oleh Allah adalah sebaik-baiknya umat dari umat-umat yang lain. Karena nabinya nabi terbaik dari nabi-nabi yang lain, rasulnya rasul terbaik dari rasul-rasul yang terbaik. Punya tugas menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ini adalah bentuk job description umat terbaik. Tapi catatannya kuntum khaira ummah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat terbaik padahal umat terbelakang. Jadi kita sudah ada authorized lisensi. Lembaga nasi tapi Lisensi. yeah. Sudah mendapatkan garansi dari Allah itu menjadi umat terbaik sebab Nabi terbaik. Maka apalagi yang harus kita lakukan kecuali kita terus bersembunyi di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola yang paling utama adalah beliau. Bahkan seorang istri itu tidak boleh mengidolakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Satu, nabinya terlebih dahulu. Kedua, suaminya. Tetapi cinta kepada keduanya, cinta kepada suaminya tidak boleh melebihi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang terjadi, perempuan banyak idola. Jangankan kepada nabi, jangan pada suami, idolanya kepada siapa? Artis. Kalau ada yang ganteng, ya, kalau ada yang berprestasi kaya, sekarang sosial media, TikTok, Instagram, aur-auran semua. Orang yang disebut dengan pangkat yang jabatannya tinggi, kemudian disebut duren sawit lah, duda keren sarang duit lah, kemudian menjadi viral lah, ya. Idola, padahal seburuk-buruk suami tetap harus jadi idola. Kalau suaminya tidak jadi idola, maka pasti dia akan ingkar dan durhaka kepada suaminya.
Setelah dia mengidolakan suaminya, dia bersama-sama berdua dengan suaminya mengidolakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket lengkap. Kalau ada pemimpin, Rasulullah presiden. Kalau ada pedagang, Nabi memperdagangkan perniagaan Siti Khadijatul Kubro. Kalau ada dia seorang alim, Rasulullah mambaul ulum, ya sumber ilmu, biharul ulum, samudra ilmu. Kalau kita seorang hakim, Rasulullah sebaik-baiknya hakim. Jadi semua kumpul di situ. Tidak ada alasan. Ditambah lagi dengan tema sekarang, mendeladani sifat Rasulullah yang harus kita pelajari. Temanya tema umum, sering dipakai kalau di acara maulid, di acara pengajian. Tapi tema ini meskipun umum, tema paling berat dari tema-tema yang ada, Pak. Yang lain tema LGBT, tentang politik, tentang yang viral-viral kemarin. Ini berat, Pak. Karena seharusnya tanpa tema-tema itu pun ketika kita mampu belajar ini sudah keteteran, Pak. Ya. Karena semuanya ada di beliau. Makanya saya bilang, bro, Ustaz Guswar, ini tema berat banget, luar biasa. Karena setiap kita pun punya tagihan, punya PR untuk sama-sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi, minimal dari sifat-sifat wajib yang 4. Apa saja? Sidik, tablik, fatonah, apa lagi? Amanah, fatonah, tablik. Ya, sidik, amanah, fatonah, tablik. Bolehlah dibalik lah. Sidik, jujur. Waduh. Saya lagi ngeliatin muka siapa yang suka bohong ini. Padahal saya lagi mikir, ya, para sahabat itu mereka kalau dusta satu kali, mereka itu tidak bisa tidur menangis. Dan dulu kalau mereka tuh ingin taubatan nasuha. Kalau sekarang kan suruh sholat sunat taubat doang. Dulu itu zaman Nabi kalau taubat itu guling-guling dulu di tanah. Karena manusia itu asalnya dari tanah, guling-guling dulu di tanah. Menyamakan dirinya dengan asal dia dari tanah. Maka guling-guling baru dia mandi, setelah itu dia sholat sunat taubat. Coba kalau syarat itu diberlakukan buat majelis kopi uduk. Iya. Baru kita nyari tanah. Ngapain lu nyari tanah? Apa? Udah kayak kucing aja lu. Nah, ya. Ya Allah, luar biasa. Ya. Dusta. Kita ini kalau nggak bohong sehari kayaknya mulut gatel, bener? Betul apa betul? Iya. Nah ini satu. Yang kedua, amanah. Ini juga beratnya. Ya, bisa menjaga sesuatu yang seharusnya memang disampaikan. Menjaga ucapan berbeda dengan menjaga yang berkaitan seperti harta benda. Seperti omongan orang tua, omongan umum lah. Duit kalau dititipin mah lah kurang. Omongan kalau dititipin nambah. Dua ini kita tabrak. Ya, tentang amanah. Meskipun sudah ada sebagian kita yang sudah mengarah ke sana belajar. Bro, ini amanah. Ya. Kemudian yang ketiga, fatonah. Fatonah itu apa? Ya. Cerdas itu artinya mengamalkan sesuatu yang dimiliki dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh para gurunya. Anak sekolah itu kalau dia ranking baru pinter, belum cerdas. Kenapa? Karena cerdas itu mampu mengamalkan apa yang dia miliki, kemudian tumpahkan, dia berbagi. Dan cerdas inilah pemberian dari Allah. Dan tidak akan sampai orang itu pada cerdas kalau dia tidak pinter. Terus apa bedanya pinter dengan cerdas? Pinter dalam bahasa Arab mahir. Cerdas dalam bahasa agama zakiyun. Atau di atas tadi fatonah. Dan fatonah ini tidak diberikan sifat cerdas ini kecuali hanya untuk Rasulullah SAW. Selain Nabi hanya diberikan sifat zakiyun. Ustaz Zaki mana Ustaz Zaki? Tapi nama beliau Muzaki. Tulisannya pakai zai, orang yang menunaikan zakat atau orang yang mensucikan diri. Tapi kalau zakiyun pakai zal, kaf, kemudian alif laina, cerdas.
Cerdasnya beda dengan cerdas fatonah. Kalau fatonah itu menjadi sifat Nabi, tidak diberikan fatonah kepada umatnya. Umatnya paling banter zakiyun. Cerdas, yaitu orang yang mengamalkan apa yang dia tahu dalam kehidupannya, barulah Allah kasih ilmun milladunka, ilman. Ilmu yang dia tanpa belajar, kemudian Allah ajari dia. Syaratnya dia harus istiqomah. Dan sampai detik ini, ya, jangankan Bapak, saya masih merasa jauh. Masih banyak hal yang kita belum ketahui. Menuju pinter saja masih jauh dari panggang. Apalagi merasa cerdas. Kalaupun ada orang bilang saya cerdas, karena yang ngatainnya tidak lebih pinter, tidak lebih cerdas dari saya. Tapi kalau ngelihat wazan-wazan ilmu ulama jauh, itulah makanya kita nggak boleh putus dan tidak boleh merasa puas dalam mencari ilmu. Kemudian yang keempat, tablik, menyampaikan kebenaran. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat, sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Ini 4 sifat yang nempel di diri Rasulullah SAW. Maka jangankan membahas perilaku-perilaku yang lain, baru 4 ini aja bukan mentok, rasanya kayak berat sekali, termasuk kami para pembicara ini. Maka ayat sering sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau berucap apa yang kau tidak lakukan? Allah murka besar pada sesuatu yang kau ucapkan kemudian kau tabrak-tabrak. Ayat ini PR pembicara. Kalau melihat bagaimana akhlak, sifat, jati diri, kualitas Rasulullah sendiri, basyarul la kal basyar. Rasulullah itu manusia tapi nggak sama dengan manusia. Kenapa Nabi itu harus dari manusia? Kenapa sih nggak dari malaikat? Supaya manusia mampu mengambil contoh dari jenisnya manusia itu sendiri. Coba nggak kebayang kalau misalnya Nabi itu malaikat. Ketika diajari kepada umatnya ngomong, ya kita mah nggak mampu, pantas dia mah malaikat. Betul? Iya. Ada contoh dami. Belum bicara tentang akhlak karimah, akhlak hasanah, akhlak azimah. Belum bicara tentang sabar. Aduh. Sabar ya Pak. Kadang orang untuk maju itu harus kuat mentalnya. Tapi kadang efek PR-nya orang yang kuat mentalnya itu kurang kuat sabarnya. Sabar dia fokus pada sesuatu yang dia kejar, sehingga dia bisa sabar. Tapi dia tidak sabar pada yang lain, sesuatu yang menghambatnya. Sementara kita Rasulullah sangat mencintai kita umatnya. Makanya kita kalau belum bisa meniru 4 sifat Nabi, 5 sifat kepemimpinan, lembut, memaafkan, memintakan ampun, kemudian suka berdiskusi dan musyawarah, kemudian tawakalnya kuat kepada Allah, minimal kita harus sering-sering banyak memujinya. Ya, man ahabba syai'an atau man ahabba syai'an katsura min dzikri. Barang siapa yang menyebut, dia mencintai sesuatu, pasti banyak nyebutnya. Kita kalau ngaku cinta sama Nabi harus banyaknya nyebut. Nyebut Nabi kira-kira nyebut apanya nih? Bersolawat. Maka ini nih patokan malam ini. Saya nggak bahas kupas tuntas dengan sifat-sifat Nabi, terasa menjadi PR yang berat. Minimal kita ngomonginlah sebagai tanda cinta ini, dengan mudah-mudahan membaca salawat ini kita sampai kepada salah satu bahkan semua sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, berucap namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, dengan salat yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dhib hazara qulubina fid dunya wal akhirah, atau salawat kami Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad la tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim mustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lum milak, atau salawat Fatihah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihil ma ukhliq wal khatimil sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril alil azim, dan banyak lagi salawat-salawat lainnya. Bahkan salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca
ketika tahiyat dalam sholat. Semua ini tanda-tanda kalau kau belum bisa mengikuti aku, kau banyak-banyak sebut aku. Seperti ketika kita mencintai seseorang dari orang tua kita, ketika kita belum mampu mengikuti cara beliau beramal, maka minimal kita sering sebut-sebut dan puji dia dalam rangka supaya terus bisa mengikuti dan menteladaninya. Sebagaimana ayat tadi disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan, qudwatun thayyibah, pengikutan yang baik, teladan yang top, TOP BGT. Bahkan kalau kita selawat itu, ma min ahadin yusolli alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda salama. Dan tidaklah seorang muslim laki-laki, muslim perempuan, dia berkirim selawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku, kata Nabi, sampai aku mampu menjawab salam di hadapannya. Ada ulama menyebutkan dikembalikan ruh Rasulullah itu, kemudian menjawab salam dari tempatnya di sana. Ada ulama lagi menegaskan sampai mampu menjawab salam di hadapan orang yang bersalawat. Makanya guru-guru kita ngajarin kalau pikiran ya Nabi salam, berdiri kita, kemudian dikasih wangi-wangian. Itu sebenarnya filosofi saja, seolah-olah Nabi datang, dan bisa jadi Nabi juga hadir, kita nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan ada satu malaikat, ya, ada satu malaikat yang dia kerjanya cuma satu. Ya. Ada satu malaikat yang kerjanya cuma satu, yang dia memiliki pendengaran sampai ke ujung semesta. Khusus tugasnya mendengarkan, mencatat umat Rasulullah SAW yang berselawat kepadanya. RW Mojok sono, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyampe ke kuping malaikat itu, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya amalan kita itu satu dari ayat, kemudian satu dari zikir, yang ketiga aja lupa, selalu selawat. Kalau ada orang ribut gak nerima selawat itu aneh, karena sementara dia dalam sholat juga berselawat. Ya, kalau dia memakainya sallallahu alaihi Muhammad yang disebutkan adalah sayyidus salat, silakan. Tapi kalau ketika ada orang yang menggunakan salawat dengan panjang, ya, dengan kalimat yang berbeda, jangan disalahkan. Karena setiap orang tuh punya ilmu yang berbeda-beda. Ya, salawat itu luar biasa. Ketika kita mampu bersalawat itu cukup sallallahu alaihi. Dalam kitab Darul Qutan disebutkan siapa yang membaca salawat sayyidus salat sallallahu alaihi Muhammad 10 kali setiap pagi, Allah jamin rezekinya sampai besok paginya. Sampai mampu membaca salawat 500 kali setiap hari, dalam kitab yang sama, Allah jamin rezeki seumur hidupnya. Subhanallah. Nah, cuma kadang mulut kita ini malas. Ya, baca salawat tahu sampai rumah 1 hari 2 hari udah telap lagi. Betul. Iya, coba sekarang pikirin. Kali aja dengan salawat duluan, tiba-tiba pelan-pelan kita bisa sidik, bisa amanah, bisa tablik, bisa fatonah. Amin. Ya Rabbal. Salawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau terlalu berat, sayyidus salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, gimana Ustaz, pakai sayyidina atau sayyidah? Itu silakan diatur. Ya, kalau model kita pakai sayyidina nggak apa-apa. Ya, kalau mereka nggak pakai nggak apa-apa, silakan. Nah, ini bukan sesuatu yang prinsip. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli alaihi wasallim, boleh. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh. Dan selawat lainnya. Mungkin dari situ bisa membuat kita menyifati keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling terkenal dari Nabi ini, ya, dari nabi-nabi yang lain adalah sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi itu punya doa haji pamungkas, dan setiap nabi udah menggunakannya di dunia. Ketika dia dakwah, umatnya mengingkari, diangkat tangan, sikat, disikat, tsunami, bala, pacaklik, mati. Nah, Rasulullah juga punya doa haji pamungkas. Setiap nabi itu disakiti oleh umatnya, ditawarkan oleh Jibril, ya Rasulullah, kau tinggal bilang iya,
kutimpa mereka dengan gunung Uhud. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kalau aku lakukan itu, terus apa bedanya aku dengan mereka? Biarlah akan kupergunakan doa ini. Kusimpan nanti di yaumil kiamah agar menjadi syafaat buat umatku di dalam kesulitan saat yaumil ma'ad. Subhanallah. Subhanallah. Pernah suatu saat Ya. Rasulullah dipanggil oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan gak buruk sangka. Ya Muhammad, nyamperin aja. Padahal kan bisa Rasulullah. Jibril, saya dipanggil Abu Jahal, Abu Lahab, kira-kira mau ngapain ya? Ternyata enggak, lurus aja. Ternyata pas giran sampai di depannya sudah disiapkan pasir yang sudah dijemur. Kemudian dilemparkan ke wajah Rasulullah. Sampai kena wajahnya, kemudian masuk ke dalam matanya. Nabi sampai tersungkur nih, karena saking panasnya itu tanah masuk dalam mata. Belum selesai oleh mereka ditimpa oleh kotoran otak. Ditinggalkan oleh mereka terbak-bak. Sampai Nabi sulit mencari pegangan bangun. Sampai akhirnya berjalan dari satu rumah, megang pagar. Terseok-seok sampai ke rumah. Kemudian berucap, ya Fatimah, bantu aku. Bantu aku. Fatimah ngeliat ayahnya begitu dengan mata yang berdarah, kemudian kotoran itu. Sampai berucap, ya Allah, siapa yang telah melakukan ini ya Rasulullah. Sambil dibersihkan wajah Rasulullah, Fatimah gak berhenti nangis. Kata Rasulullah apa? Berhentilah kau menangis, aku tidak sanggup mendengar tangisanmu wahai Fatimah. Tidak ayah, aku tidak akan berhenti sampai kau berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan siapa yang telah memperlakukan kau demikian. Kemudian bersihkan lagi, nangis lagi. Nabi, berhentikan nangismu wahai Fatimah. Tidak ya, aku gak akan berhenti sampai kau mengangkat kedua tangan agar Allah hancurkan siapa yang telah berbuat aniaya kepadamu. 3 kali Siti Fatimah meminta Rasulullah berdoa agar Allah menghancurkan itu. Akhir Rasulullah angkat kedua tangan. Tapi apa yang didoakan oleh Rasulullah? Ya Allah, mereka melakukan itu karena sampai detik ini mereka tidak tahu siapa engkau. Mereka tidak tahu siapa aku. Jangan kau balas mereka. Sayangi mereka. Hidayahi mereka. Aku mencintai mereka sebagaimana engkau mencintai umatmu. Sebagaimana kau mencintai aku ya Allah. Fatimah dengar doa. Rasulullah doa gitu makin kenceng nangisnya. Subhanallah. Sallu ala nabi. Nah ini satu doang nih, sabar udah. Apalagi sekarang semua kondisi sedang fokus. Ya, kesulitan ekonomi pasca Covid, betul. Wah, banyak orang nggak sabar. Mau pejabat, mau ulama, mau ustadz, orang awam, anak-anak, istri, laki, bini, wah semuanya nih. Sabar nih lagi kurang. Karena sabar itu sendiri apa sih? Sabar itu tidak menampakkan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita itu tabrak-tabrak. Buktinya apa tanda kita nggak sabar? Postingan kita keluar. Ketika kita kesulitannya itu ditampakkan, kemudian orang tahu kesulitan kita, itulah makna yang nggak sabar. Ya, jadi banyak sekarang sabarnya tipis. Nah di antara kita sekarang belajar meneladani sifat Rasulullah, belum yang 4, sebelum yang 4, sabar dulu aja satu ini. Yang sabar ini adalah kunci daripada ketakwaan, kunci mendapatkan keriduan. Kalau sudah ridho, insya Allah hadiah terakhirnya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pembuka saja. Masya Allah, luar biasa nih pembukanya guru kita Kimo. Ya, apa yang beliau sampaikan ini di samping sebuah cerita ya Pak, sekaligus sebenarnya menggugah diri kita untuk bersama-sama belajar gitu. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah hal-hal memang yang implementatif gitu. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Nah ini banyak diambil justru oleh orang-orang yang di luar Islam. Ya contoh misalkan di tahun 70-an lah sampai 80 sekarang muncul yang namanya etika bisnis. Nah padahal Rasulullah sudah mengajarkan itu. Bagaimana kita beretika bisnis. Ya etika itu adalah aturan-aturan ya yang diterapkan berlandaskan kepada norma dan nilai. Itu etikanya itu. Nah kita sudah memiliki etika bisnis. Bicara mengenai kejujuran seperti itu. Sekarang saya tanya Pak, satu contoh. Transparansi ya. Itu kan transparansi itu yang namanya tablik, terbuka. Sekarang saya tanya, Bapak pernah jual mobil nggak Pak? Ada yang pernah jual mobil? Pernah nggak jual mobilnya nabrak Pak sebelumnya?
Nah ketika Bapak menjual, ngomong nggak sama yang mau beli? Pak, ini mobil nih kemarin bekas jatuh di jurang nih Pak. Ini penyok nih, di bagian sininya hancur. Terus ngapa lu jual gua? Gitu. Jawabannya kan begitu. Jawabannya begitu. Nah, jadi oke lah itu kan memang kita perbaiki ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita sembunyikan, ya, yang sebenarnya kita pun juga nggak mau pakai mobil itu. Nah ini kan adalah contoh yang sederhana, Pak, gak gampang loh maksudnya. Untuk hal yang implementatif ini ya kalau Rasul kan jujur kan, dagang itu saya modalnya 5.000 nih, ya kan? Ya terserah sih Anda mau melebihkan berapa. Saya tanya ada nggak sekarang yang dagang kayak begitu? Saya modalnya sekian, yang ada adalah uang nggak nyampe modalnya segitu tuh gitu ya. Nah kalau orang bilang, kalau jadi misalkan gini, ada pedagang nih Pak, Bapak nawar segitu, itu nggak nyampe Pak modalnya sekian, modal aja begini. Yang muncul di pala kita apa? Bohong. Bohong nih orang gitu kan. Nah, kenapa? Karena ternyata ya lingkungan kita ini selama ini dalam berinteraksi itu, dalam berdagang memang seringkali dibumbui oleh hal-hal yang bersifat ketidakjujuran. Nah, ini masalahnya akhir terbawa. Nah, yang memiliki kesadaran ini adalah ya orang-orang yang mengatakan dirinya kemudian pelaku-pelaku bisnis, muncullah yang namanya etika bisnis. Begitu. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya bagaimana berperilaku jujur. Ya, kemudian juga bagaimana di samping jujur juga kan ada dulu sahabat ini sempat protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kalau dalam berdagang ini yang selalu menang adalah orang-orang Yahudi? Susah kita tuh mengalahkan Yahudi gitu. Ya pertama ya dia memiliki sumber resourcesnya dapat itu gampang gitu ya. Kan punya link, betul nggak ada? Kalau dagang kan yang paling banyak punya link itu yang paling enak, betul kan? Sama kayak kita ada di salah satu toko, misalkan handphone. Emang setiap toko tuh punya handphone sendiri-sendiri nggak? Kira-kira gimana Pak? Itu barangkali bisa jadi yang punya cuman atu itu. Cuman yang lain cuman display aja, begitu dia butuh ada, padahal dia calling yang lain. Nah itu adalah jaringan. Nah kemudian yang kedua, orang Yahudi dulu kalau berdagang itu tidak jujur memang. Kalau seandainya misalkan beras gula 1 kilo, maka yang dia jual 0,8. Artinya di satu sisi dapat resources yang gampang. Yang kedua adalah dia mendapatkan keuntungan dengan jual segitu aja dia untung. Nah akhirnya umat Islam bertanya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah adalah kalau kamu mau untung, maka kamu harus sedekah. Gimana cara sedekah? Sedekahnya adalah kalau kamu misalkan jualan 1 kilo, maka lebihkanlah 1,2 gram gitu. Nah ini baru terasa nih antara 1,2 gram dengan 0,8 ini pedagang terasa nggak bedanya dah? Akan terasa. Nah disitulah baru akhirnya wah ternyata umat Islam itu dengan konsep sedekah di dalam berdagang justru di situ mendapatkan keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua kecerdasan Rasulullah. Rasulullah itu cerdas, sanggup melihat pasar. Ya. Nah, ketika Rasulullah berdagang waktu itu setiap pernah ada omongan nih dari orang-orang Yahudi juga. Pokoknya Rasulullah saat ini ya akan kita rugikan. Ya dengan cara apa? Politik dumping. Dumping itu menjual dengan di bawah harga pasar. Otomatis kalau seorang pedagang menjual di harga pasar, otomatis apa? Pembeli pasti akan ke situ kan. Dia berpikir wah Rasul saat ini dan Muhammad pasti akan rugi nih. Nah Rasulullah tidak panik Pak. Nah inilah sebenarnya pelajaran yang harus kita benar-benar pahami. Apalagi sekarang nih banyak terjadi gejolak. Yang ada apa? Begitu ada isu misalkan mau naik harga beras, harga bensin, itu yang jejer beli sampai panjang. Persoalannya saya jadi bingung. Emang tuh mobil bisa nampung berapa banyak sih bensinnya? Sampai harus berjejer begitu. Nah Rasulullah pada saat itu tenang. Udah biarin. Pada saat dagang memang betul, wah karena politik dumping semua dari negeri-negeri yang lain itu datang membeli, ya, membeli dagangan orang-orang Quraisy pada saat itu gimana ya? Wah, habis dagangannya. Dia bilang, "Tuh, lihat dong, dagangan kita habis." Rasul tetap tenang. Dan apa yang terjadi? Karena Rasulullah pandai kemudian memprediksikan yang namanya market, ya. Pada saat itu kita tahu hukum demand dan supply, Pak. Ya, ketika
ada ketika ada supply-nya itu, ya, demand-nya kan banyak nih, kebutuhan orang. Nah, ketika kemudian demand-nya masih ada, supply-nya kemudian gak ada, ya, habis oleh mereka, sedangkan orangnya masih ada, kira-kira masih butuh nggak orang itu? Masih. Butuh. Yang dibeli akhirnya punya siapa? Punyanya Rasulullah dengan harga yang memang normal. Nah, akhirnya apa? Dagangan Rasulullah pun habis juga. Nah, ini adalah kecerdasan, kemudian tadi kejujuran. Makanya disebut di situ kan Rasulullah itu adalah orang yang memiliki integritas, kemudian sidik akuntabilitas, kemudian juga transparansi dan fatona, cerdas, inovatif. Nah, satu lagi Pak, kecerdasan. Kita tahu sekarang ini adanya IQ, EQ, dengan satu lagi apa? SQ. IQ apa? Intelligent quotient. Intelligent quotient itu orang yang hanya mengandalkan otak, kecerdasan, kepintaran, ya. Makanya dulu seringkali ada yang namanya tes IQ. Ya enggak? Udah pernah ada tes belum? Kimo ini IQ-nya adalah 180. Bus. Waduh. Melebihi Einstein. Iya, maksudnya PR-nya masih 140. Ya, IQ. Nah, dulu orang sangat berpatokan sama IQ. Tapi ternyata Pak, begitu banyak orang yang pintar, negara ini nggak berubah juga. Akhirnya mikir, wah, kepintaran ternyata nggak cukup itu, nggak bisa membuat perubahan. Muncullah yang namanya emotional quotient. Nah, emosional ini hanya berdasarkan pada sebuah perasaan, enak nggak enak, gitu. Bagaimana pertemanan itu emosi itu, yang diangkat adalah perasaan kita. Ya, perasaan berteman, perasaan bersaudara. Kayak orang misalkan seorang anak, ya, dia tidak hanya mengandalkan IQ, tapi bagaimana kemudian dia bisa berbuat baik sama teman-temannya, ngajarin teman-temannya. Itu adalah emosionalnya bagus. Ya, kemudian dia bisa menjaga emosinya, itu bagian dari emosional. Ternyata ini pun tidak cukup Pak. Kenapa? Karena dibutuhkan lagi apa? Kedekatan yang namanya spiritual, dorongan yang bersifat ketuhanan. Nah, siapa yang memiliki itu Pak? Islam yang memiliki. Siapa yang mengajarkan Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh ilmu-ilmu yang keren tadi ceritanya nih, yang dengan istilah-istilah yang seolah-olah keren dan modern, sebenarnya itu tidak jauh-jauh muncul dari ajaran Islam, tidak jauh-jauh muncul dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa kita harus mencari jauh-jauh Pak? Yuk kita gali sendiri, kita dapatkan, ya, kita coba memahami. Dan salah satunya apa? Dengan pintunya adalah sholawat, ya, sebagai ketok pintunya. Istilahnya kulonduannya Kimo, ya. Bagaimana kita mau mendapatkan keberkahannya kalau seandainya lidah ini keluh untuk bersolawat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan sering-sering kita bersolawat. Minimal setiap habis sholat kita bersolawat. Iya, jadi memang semuanya dari segala aspek, ya. Karena disebutkan manusia yang sempurna, kamil mutakamil, sempurna dan memberikan penampakan yang sempurna. Sementara manusia itu sendiri kan kalau lihat dari namanya nisyan, annas, insun, lupa. Nabi sempurna semuanya. Bahkan fisiknya sempurna, yang seperti kita baca itu dalam Siratun Nabawiyah, Asy-Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek, tinggi, semampai. Tapi kalau lagi ngumpul para sahabat itu, dari jauh yang terlihat adalah justru Rasulullah SAW. Tidak tinggi, tidak pendek. Tapi kalau lagi ngumpul bersama sahabat, yang kelihatan beliau. Kemudian disebutkan bahwa rambutnya tersisir ke kanan dan ke kiri, jadi kayak belah tengah gitu. Kemudian rambut ujungnya tuh menjuntai sampai menuju pundaknya, jadi agak panjang gitu. Ya, kemudian alisnya berbaris bagaikan ulat bulu, rapih. Kemudian tengah-tengah matanya itu ada sinar berwarna merah. Kalau kita kan putih, Pak. Merah beliau tuh. Ada hitam-hitamnya. Ya. Kemudian ada janggut indah lah, seindah-indahnya.
Nabi Yusuf itu indah, tapi baru seperempat bumi. Rasulullah 2/3-nya. Ya. 2/3-nya ketampanan, keindahan, ya, kesempurnaan itu ada di Rasulullah. Yang 1/3-nya lagi sisanya itu tampannya dibagi-bagi oleh kurang lebih manusia dari zaman Nabi Adam, umatnya, sampai sekarang. Yang sekarang ini 7 miliar manusia, sisanya daripada ketampanan Rasulullah SAW. Ya, perut sama dadanya rata. Ngenes amat ini. Kemudian di pundak sebelah kiri mengarah ke jantung ada daging sebesar telur burung puyuh. Ya, ditumbuhi bulu halus berwarna merah kecoklat-coklatan, tanda kenabian. Itu fisiknya. Kemudian secara batin semuanya sempurna. Secara spiritual dosanya dengan kalimat gelarnya maksum, diampuni dosa terdahulu, saat itu dan ke depan. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu nggak ada dosanya, nggak ada cacatnya, fisik, lahir, batin, semuanya. Bagaimana tidak? Dari setiap ciptaan yang Allah ciptakan, memang satulah yang dibuat. Bahkan semuanya itu, ya, dijadikan contoh dari segala macam tindak perilaku manusia, dari sifat-sifat kebaikan manusia yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu dia damai cuma salam, kalau dia mendamaikan namanya Islam. Allah meminta kita tidak cukup hanya dengan salam, tapi harus Islam, mendamaikan, mensejahterakan, menyelamatkan, memakmurkan, memberi. Ya. Tapi Rasulullah itu tidak hanya Islam, beliau itu istislam, sempurna semua keselamatannya, sempurna semua kedamaiannya, sempurna semua kemakmurannya, sempurna semua agama, iman, takwa, ihsan, semuanya sempurna gitu. Makanya dikasih kita contoh Rasulullah karena beliau itu mustaslim. Kalau kita muslim, beliau mustaslim, sempurna semua-muanya. Ya, tinggal bagaimana kita cari mau membaca dan mengulik bagaimana kalau kita ini, saya mah karyawan. Bagaimana sih Nabi menjadi seseorang yang bekerja dulu waktu membawakan dagangan. Kalau kita seorang pemimpin, bagaimana sih Rasulullah kepemimpinannya, termasuk diantaranya pedagang tadi. Ya, nah kita kan banyak tabrak pedagang nih. Contoh dagang di pasar, orang datang ke kita, ya, wah ibu sini bu, ini paling murah, berapa? 300, tawar tuh, ya, nawarnya emak 125, ya, masya Allah, langsung dia kejang-kejang tuh, ya, penjualnya. Kadang penjual ngelihat pembeli itu nawarnya murah, langsung mengeluarkan, bu modalnya aja nggak dapet, padahal nggak boleh nyebut-nyebut modal, ya. Dalam rangka supaya untuk naikin. Rasulullah sendiri pun mengeluarkan modal, menyebutkan modal bukan dalam rangka untuk menghalau orang ketika bertanya. Ketika orang datang pembeli, diantara contoh obrolan Rasulullah, berapa harga barang ini? Barang ini berasal dari ini, ada kelebihannya di sini, ada kurangnya di sini, ada cacatnya di sini, dari sananya dijual sekian, terserah kau mau beli berapa, tuh Rasulullah. Kira-kira bisa. Jadi kalau mobil tadi harus dikasih tahu juga dong. Kasih tahu semua. Mobil ini pernah ditabrak, dilindas. Sekarang saya bukan mau jual bapak, saya mau ngasih aja pak. Ya udah jelekin dulu karena kita udah drop duluan kan. Iya. Ya minimal jangan nyebut modal, jual aja. Misalnya modalnya 100. Kemudian kita buka. Bahkan ada aturannya, tidak boleh mengambil untung lebih dari 50% sebenarnya. Ya. Kan kita dikasih tahu nggak boleh ngambil untung dari 150% atau 50%. Kalau jual 100 berarti paling besar jualnya berapa? 150. Bukalah di angka 180. Nanti ternyata orangnya mau 160 boleh nggak? Oh ya sudah, bu, udah 150. Karena apa? Karena dia nawarnya nggak di bawah itu, gitu. Sehingga orang juga senang. Luar biasa. Nah, kita ternyata banyak jual barang tuh lebih, bener nggak? Iya, termasuk saya juga dulu zamannya masih senang dagang, ya jual aja sedapat-dapatnya. Kalau perlu pencet itu sampai habis duitnya. Ya, ternyata ada takarannya. Karena ketika kelebihan ngambil untung, saat itu dia dapatkan, tapi di sisi lain ada dagangan, Allah ambil pelan-pelan dengan kerugian. Na'udzubillah min. Ya, maka tadi sedekah itu ketika tadi dilebihkan,
ya 1 kilo dilebihkan 1,1 ons saja, maka 1 ons itu akan mengganti kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin kita ada kesalahan-kesalahannya. Contoh satu saja, ya, dan banyak hal lagi. Makanya kalau ceritanya tentang Rasulullah sebenarnya nggak habis. Belajar meneladani sifat Rasulullah luas, nggak habis. Saya duduk bersama bapak nanya, Babi Muhai, coba ceritakan tentang kebaikan Ustadz Guswar. Nggak habis malaman. Masa sih? Iya, maksudnya saya bingung harus nyeritain apa, semalam saya bingung gitu. Kayaknya lebih pas yang itu tuh. Maksudnya mau mulai dari mana? Karena Iya. juga saking banyaknya. Banyak amnya Cuma kalau gitu. saya sedikit tahunya kan gitu. Kalau kayak gitu banyak apa ya? Karena selama dia baik, dia baiknya bersama saya. Ketika dia jahat, jahatnya juga bersama saya gitu. Masya Allah. Jadi memang gitu sih Kimo. Sama-sama lah kayak pedagang mau pembeli juga sama Pak. Pedagangnya begitu tadi, pembeli juga begitu. Tawarin beli baju berapa nih Bang? 500.000 Bu. Apa dia bilang? Ah abang tadi di toko sebelah cuma 150.000. Padahal dia nggak nanya toko sebelah itu. Oh iya. Iya, dia bohong. Ada juga pedagang juga yang bohong juga. Paling murah sini Bu. Masa sih Ibu coba cek seluruh toko. Orang udah beli di situ suruh keliling toko. Coba. Capek kan. Padahal bilang aja, Ibu ini 150. Ketika ternyata nawar, belum dapat Ibu. Ya, gimana kalau sekian? Belum dapat. Nah, jadi pembeli naik, penjual turun. Pembeli naik, penjual turun, ketemu di tengah, gitu. Iya. Jadi kita tuh agak unik ya Kimo. Ini mohon maaf bukan rasis bicaranya ya. Kan yang jago dagang itu adalah saudara-saudara kita orang Chinese nih. Yang bisa ngalahin itu biasa orang Padang doang tuh. Pak, sekarang kalau kita belanja nih, ini toko Melayu lah contohnya. Ini ada toko Cina Pak, kita beli, yang kita jalan, yang kita masuk yang mana? Padang lah. Hah? Yang Cina. Kenapa punya gitu Pak? Berpikirnya, jujur dan murah ya? Gitu. Makanya kadang-kala saya tuh bingung gitu, kok kenapa gitu ya? Justru hal-hal itu kan branding Pak. Branding itu gak gampang loh. Branding itu akan berlaku tidak bisa sekali doang kita itu melakukan kebaikan kemudian di branding disebut sebagai orang yang seperti itu. Sama kayak Rasulullah Al-Amin kan karena memang konsisten. Nah, kenapa kemudian saudara-saudara kita yang Chinese begitu kita ke tokonya seolah-olah itu menjadi wah ini karena murah, karena apa? Itu sudah di branding sejak dulu dan bahkan terkenal kalau nggak salah itu memang ngambil untung tuh sedikit gitu. Dan melayani luar biasa. Itu sebenarnya apa yang dia jalankan itu adalah bagian dari cara-cara Islam. Dan bahkan saya pernah ngomong kan, orang Chinese itu punya prinsip gitu. Dia bilang apa? Iya, lu orang jangan kejar lui, karena lui punya kaki lapang, lu punya kaki luar. Gak akan lu bisa kejar lui. Biarkan lui yang ngejar lu. Karena kalau lui ngejar lu pasti bisa. Karena lui kaki lapang, lu kakinya luar. Ya. Ini kan baru sifat meneladi, ternyata kita baru bahas banyak tentang perniagaan. Besok harus disebutkan tuh ya perniagaan ala Rasulullah gitu harusnya. Benar. Ya, ini contoh kecil aja bicara dari jujur kan? Iya. Bahas jujur. Jadi saya ingat panjang lebar loh Pak. Jadi sebenarnya setiap orang sekarang gini, paling gampang gini sih sebenarnya. Captain Erwin, Anda sebagai pilot, bagaimana Anda cara meneladani Rasulullah? Kan gitu. Rasulullah kan bukan pilot ya, tapi bagaimana seorang pilot itu meneladani apa yang bisa diambil? Ya, mungkin berpikir oh ya, pilot ini selalu bersama pramugari misalkan gitu misalkan ya. Nah, bagaimana kemudian menjaga hubungan yang baik? Nah, ini kan bagaimana gitu? Bisa nggak di zoom bertiga aja? Mengerikan. Penjelasan ngeri-ngeri sedap katanya. Mana rumah sebelah nempel lagi kan? Ya, contoh-contoh yang lain lah. Udah kan dagang dah. Nah itu setiap kita ini kan sebenarnya bisa mencari menduplikasi gitu. Kita ini sebagai apa? Nah profesi kita sebagai apa? Ya kita kemudian mendapatkan amanah sebagai apa? Nah ini bisa langsung kemudian kita itu melihat, berkaca. Makanya mungkin penting kali Kimo kalau mau membaca buku risalah itu kemana ya referensi? Kan sekarang banyak ada juga jualan. Kalau ingin tahu tentang sifat Rasulullah tuh baca buku ini, buku ini gitu. Coba bawa cari yang sekarang lagi ngetren nih kitab
terjemahan aja ya. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Ya. Syama'il Muhammadiyah ini bagaimana Rasulullah dari bangun tidur sampai tidurnya ya, bergaul, berkumpul, mengajar, berdakwah, berjuang, berperang ya, sampai beliau dalam kehidupan rumah tangga, bahkan cara minum, cara makan, semuanya ada di sini. Ya, cek, tulis nanti di grup lah. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah ini cari ya. bagus, luar biasa. Kayaknya perlu ada di sini satu kali ya. Hah? Ada di sini, saya ada. Ada. Ya, Kenapa nggak dikeluarin? Sengaja saya umpetin dari Anda. Pasti ke bawah. Pas bulan Maulid cakep. Ada nih terjemahan di dalam ruangan ini, Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Ya lumayan, kalau beli itu mungkin kurang lebih sekitaran harga 79 ribuan. Itu apa? Di situ ada berapa? Hah? Berapa harganya? Oh, 86. Udah turun ya? Oh. Karena udah lama ya, sudah tahun-tahun lalu. Gitu. Bagus Ya. tuh. Ya, kalau tentang Siratun Nabawiyah, perjalanan dari Bagindaku tuh lebih meluas. Syama'il lebih detail lagi. Ya, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau ketawa. Ini contoh kecil nih, ketawa. Ketawa Rasulullah tuh kalau ketawa, beliau tidak pernah kelihatan gigi taringnya. Dia tutup mulutnya. Kita di zoom wah gitu aja. Ya. Kalau bicara makan kan beliau. Ini contoh-contoh lah daripada sunnah-sunnah, kan sunnah Nabi itu ada 16.000 sunnah. Dari 16.000 tuh apa saja yang sudah kita lakukan selain sunnah-sunnah yang di sholat, yang di wudu, yang di puasa, yang di haji, yang di umroh. Banyak sekali. Contoh kecil lah, ya, sunnah Nabi diantaranya. Kalau mau mandi, minum. Nah, pernah jelaskan. Kalau mau mandi, minum. Kalau kita kan mau mandi enggak. Nah, kalau habis nyolek istri, dicolek suami, jangan minum. Nah, kita kebalik. Bener nggak? Iya. Karena capek kan terus minum. Betul nggak? Ya, ngaku aja orang pelaku semua. Nah sebaliknya kalau mandi harusnya minum. Kalau habis nyolek istri malah enggak. Loh, karena habis colok istri pengen mandi, Pak. Iya kan, tahan dulu, tunggu dulu. Oh, ini kan gitu. kaitannya. Kalau misalnya memang mau langsung selesai, berarti cuma sekali dong. Biasanya jangan langsung minum, tahan dulu, tahan. Kecuali kalau mau mulai lagi, baru ya ngambil air wudhu, bebersih, bebenah, baru wudhu. Giliran pas mau mandi baru dia minum. Walaupun keringetan aus itu tahan ya. Ya itu, nanti kita berdua aja bro itu. Mengerikan. Oke. Ya. Nggak terasa loh, udah hampir 9:30 nih. Ya, dan kita masih merasa kurang puas karena banyak sekali. Saya dari tadi siang itu sudah pikir apa yang mau diangkat karena terlalu banyaknya. Pertama, yang kedua, dan kita di masjid-masjid juga banyak orang yang melaksanakan peringatan Maulid, tapi sampai detik ini juga saya masih kurang puas. Banyak guru yang belum detail menjelaskan tentang peringatan Maulid daripada sifat-sifat Rasulullah. Banyak berkaitan dengan kehidupan umum saja. Jadi sampai detik ini saya sendiri pun masih terus belajar. Apalagi bapak-bapak, makanya harus rajin ngaji dimanapun. Mudah-mudahan insya Allah setiap malam Jumat di Majelis Kopi Uduk ini. Masya Allah, amin. Ini ada yang syukuran Ustadz Guswar, ya, anaknya Kapten, siapa? Masya Rama ya. Allah. Ya, sedang ulang tahun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kemudian juga dijadikan anak yang soleh, yang cerdas, bakti kepada Amin. papa dan mamahnya. Ya, dan semua jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, yang punya cita-cita mudah-mudahan diwujudkan cita-citanya. Yang sedang punya hajat, sedang punya urusan dengan urusan kaitan kegiatan dan punya keinginan untuk terbuka jalannya, mudah-mudahan Allah sampaikan hasil maksud dan tujuannya. Sukses rumah tangganya, sukses Amin. usaha bisnis, pangkat jabatan dan karirnya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, ada yang ingin bertanya, Pak? Nah, udah silakan. Yang di Zoom juga boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cukup bagus dan saya banyak belajar dari guru kita, Pak Ustadz Mai.
Pertama Pak Ustadz, Nabi waktu ditanya berdagangnya di mana, Nabi menjawab di jalan Allah. Sedangkan saya kalau ditanya berdagang di mana, Jalan Raya Pekayon. Itulah satu contoh yang Nabi ajarin di jalan Allah. Dan saya belajar dari Ustadz Mohai. Saya tanya ke Mas Iwan, Mas Iwan, Pak Ustadz bayarin berapa? Lillahi ta'ala, itu termasuk jalan Allah. Di situ saya baru belajar Pak Ustadz. Saya nanya langsung ke Mas Iwan. Jadi Nabi udah ngajarin kita berdaganglah di jalan Allah. Sedangkan saya sendiri masih berdagang di Jalan Raya Pekayon. Kalau orang menyebut kadang di jalan pasar, di mana. Coba kalau mindset yang Pak Ustadz bilang tadi, berdaganglah kita di jalan Allah gitu. Insya Allah ya Ustadz udah mencontohin gitu. Dan satu lagi Pak Ustadz, saya nanya, fenomena di kita yang sering diperingatin itu almarhum dan almarhumah udah meninggal. Apakah kalau Nabi kan kelahirannya, apakah kita juga boleh memperingati wafatnya Rasulullah Pak Ustaz? Cukup, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung gimana? Ya, baik. Ini karena berawal dari bicara tentang sifat Nabi yang siddiq, akhirnya membahas tentang perniagaan dan perdagangan cara ala Rasulullah, meskipun sepintas kemudian disambung oleh Pak Daski, tentang bagaimana Rasulullah berniaga. Ternyata benar memang perniagaan. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kau kutunjukkan, ini Allah yang ngomong, perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Kalau tadi disebutkan bagaimana Rasulullah berniaga di jalan Allah. Udah Daski perniaga di Jalan Raya Pekayon. Nah, itu yang satu tentang Rasulullah bicara prinsip, udah Daski bicara tentang teknis, praktek lapangannya Jalan Pekayon. Nggak apa-apa mau di Jalan Pekayon, mau di Jalan Raya Tamrin, itu bentuk dagang. Tapi yang dimaksud ini adalah apa saja yang kalau diperuntukkan untuk Allah, meskipun dia seorang pedagangkah kita ini, tapi ternyata dalam hatinya dia selalu berada dalam jalan relnya. Kemudian dia berjuang untuk agama Allah. Dagangnya, ya namanya pedagang pasti ada untungnya, bener nggak? Mau seperak, 2 perak. Tapi yang terpenting adalah tadi, perbanyak urusan-urusan yang sekiranya bisa untuk menampakkan kecintaan kepada Allah. Baik ilmunya dia sedekahkan, hartanya dia sedekahkan, jiwa raganya dia sedekahkan. Kalau dia seorang ustadz, ya dia dakwah betul-betul lillah fillah alallah anillah minallah. Ya kalau dia seorang karyawan, betul-betul kerja karena Allah, dijaga dari yang haram, terus jalan yang kanan, yang halal, semua yang baik, yang indah, yang benar, yang tohir, yang suci. Ini disebutkan tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kau kutunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan? Perniagaan ini bukan dagang yang maksud kita kayak nih punya modal sekian, enggak. Perniagaan yang sesungguhnya adalah perniagaan, perbuatan yang bisa menghasilkan keuntungan, yang keuntungannya itu adalah 1, pahala, 2, keriduan, 3 adalah surganya Allah. Termasuk bersedekah, sedekah ilmu, sedekah harta, membela urusan Allah, membantu orang yang susah. Ini adalah tijarah. Karena perniagaan yang sebenarnya, kalau perniagaannya dagang segala macam, itu mah makna etimologi, makna bahasa. Modal sekian, untung sekian, margin sekian, kemudian BEP sekian, kemudian dividennya sekian. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi, perniagaan yang sesungguhnya menurut Al-Quran adalah yang manusia itu berbuat dalam rangka untuk mencari ridho Allah, berbuat dalam rangka untuk membela agama Allah, baik itu berupa ilmu, harta, tenaga, pikiran. Itulah yang disebut perniagaan yang benar. Allah nanti yang memberikan keuntungan, dan keuntungan dari Allah itu bukan hanya surga, bahkan keriduannya, begitu. Ini dalam surah As-Saff ayat 10,
Ayatnya tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Gitu. Maukah kalian kutunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Bukan hanya perniagaan yang jujur seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Guswar tentang cerita Rasulullah. Itu bentuk teknis. Tapi ada yang lebih prinsip. Apa saja dia peruntukan untuk agama Allah, itulah perniagaan yang keuntungannya mungkin di dunia dia nggak dapatkan uangnya, tetapi keuntungannya berbentuk keselamatan di negeri akhirat nanti. Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan pertanyaan yang ada melalui Zoom ya, dari Pak Saiful Lukmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang hubungan kecerdasan, kepintaran manusia dengan jujur. Secara normal banyak orang yang menilai orang yang berpangkat tinggi, akademik yang tinggi adalah orang yang pintar dan cerdas. Kenyataannya ada yang tidak semua atau tidak semua yang jabatannya makin tinggi justru mereka yang makin tinggi justru mereka malah korupsi. Nah, mungkin saya dulu gimana dikit. Oke, ya. silakan. Jadi gini, ini sebenarnya apa yang ditanyakan ini terkait tadi Pak mengenai kecerdasan yang 3 itu. Emotional quotient, spiritual intelligent quotient, emotional dan spiritual. Kalau orang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, ya, dia bangga mengedepankan inteleknya, tidak memiliki kesiapan mental, ya, berupa hal-hal yang bersifat anes, kebaikan gitu ya, kebersamaan, maka bisa jadi orang semakin pintar itu ya digunakan kepintarannya itu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini tadi contoh jelas. Ya, korupsi dan segala macam. Maka orang semakin pintar Pak melakukan kejahatan tuh dia bobotnya akan semakin besar. Seperti guru kita bilang ya, orang kali kalau seandainya dia cuma bermodal fisik doang, maling ayam paling 1 doang. Tapi kalau korupsi, karena dia tahu sistem, dia belajar, yang dirugikan banyak orang. Tapi kenyataannya kan ironis, yang nyolong ayam digebukin, yang korupsi misalkan ya, malah bebas gitu, malah terlindungi. Nah, ini hukum manusia sekali lagi. Ya, orang yang mengandalkan intelektualitas itu justru membuat orang itu semakin jauh dengan Tuhan. Nah, kemudian muncullah tadi itu emotional quotient yang didasari adalah perasaan-perasaan kemanusiaan, kebersamaan gitu. Nah, jadi ketika kita bicara jujur, ada orang yang alasan jujur itu kenapa? Karena gue nggak enak sama orang, gitu loh. Gue pengen jujur karena gue menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tapi pertanyaan sebatas mana Pak kita bisa menjaga hubungan baik? Ketika teman kita mungkin hubungannya sudah agak kles, itu mulai berubah tuh. Sifat kemanusiaannya berubah. Kalau kita sudah mulai ada hal yang tidak enak. Nah, naik lagi yang namanya spiritual quotient, yang didasarkan pada sebuah keyakinan terhadap kekuatan tertentu. Walaupun spiritual itu tidak langsung dikaitkan dengan Islam, tapi minimal spiritual quotient itu adalah sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang mendominasi dirinya, ya, yaitu dari kekuatan yang dia pahami gitu. Karena spiritual itu bicara mengenai agama secara luas, tapi kita bicara dalam konteks Islam, bicara spiritual itu adalah bicara aturan-aturan agama Islam. Jadi kalaupun kita misalkan dalam berdagang ya Daya pernah dikecewakan orang, tetap kalau kita adalah tujuannya Allah, kemudian kita tetap melakukan yang terbaik gitu, tidak memutus hubungan kepada dia. Kenapa? Karena dasar kita tadi seperti guru kita sampaikan tadi, dasar kita itu yang mewarnai itu Allah, bukan hanya sifatnya kepintaran, bukan hanya sifatnya itu, adalah hubungan kemanusiaan yang sifatnya temporer. Nah, selanjutnya silakan. Oke, saya tambahin sedikit aja. Tadi pertanyaan apa ada korelasinya antara kecerdasan dengan jujur? Nah, cerdas itu kaitannya dengan keilmuan ya, keilmuan. Sementara jujur adalah salah satu daripada poin-poin cabang-cabang iman. Imam Syafi'i pernah menyampaikan dalam maqalah itu, manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallah illa budan. Siapa orang tambah ilmu enggak tambah iman. Siapa orang tambah ilmu enggak bertambah soleh. Siapa orang berilmu, punya science, knowledge, punya pengetahuan, nggak nambah dia sifat-sifat daripada keimanannya, hidayahnya, kesolehannya, maka tidak ada yang dia dapat dari ilmunya kecuali membuat dia semakin jauh dari Allah. Jadi justru pinter doang
mahir doang, kalau udah fatona pasti baik, pasti benar. Kalau sudah mahir, belum tentu orang itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Jadi pinter dengan iman, dengan amal itu misah. Orang kalau pinter doang, dia tidak beriman, maka pasti kepintarannya akan membuat dia tergelincir semakin jauh dari Allah. Tadi sebutkan, sekali lagi saya tanyakan, apakah kecerdasan ada hubungan dengan sikap jujur? Sebenarnya misah. Siapa manusia paling pintar sedunia? Israel. Saya pernah menyampaikan dari 1 juta penduduk orang Indonesia menjadi doktor S3 hanya 65 orang saja. Dari 1 juta penduduk orang India menjadi doktor S3 hanya 123 orang saja. Dari 1 juta penduduk orang Amerika yang menjadi doktor S3 hanya 165 orang saja. Dari 1 juta penduduk orang Jepang yang menjadi doktor S3 hanya 355 orang saja. Dari 1 juta penduduk orang Israel yang menjadi doktor S3 5.000 orang. Jauh nggak bedanya? Jauh. Tapi kenapa justru manusia yang paling banyak doktornya, pinter kata mereka, cerdas itu adalah manusia yang paling jahat sedunia. Karena dia pinter doang, nggak punya iman gitu loh. Ya. Bahkan orang pinter itu kalau jahat bahaya. Orang bodoh kalau jahat paling nyolong sendal di masjid. Bener nggak? Iya. Kalau dia bodohnya 2 kali nyolong beduk, di mana ngumpetinnya? Tapi kalau orang pinter jahat, dia duduk di belakang laptop, kemudian utak-atik rekening orang, saldonya pindah ke dia. Masya Allah. Jadi ada nggak dalam Islam korelasi kecerdasan dengan sikap jujur? Kalau dia cerdas doang, pinter doang, sainsnya terkuasai, knowledge-nya terkuasai, tapi dia nggak beramal, dia tidak tumpahkan dalam keimanan, tidak menjadi soleh, maka justru kecerdasan itu akan mencelakakan dia. Itu. Dia tidak akan bisa jujur meskipun cerdas. Maka tadi ada sidik, ada fatona, ada amanah. Artinya apa? Orang yang cerdas, bagaimana caranya supaya jujur? Setelah dia cerdas, dia harus beramal dengan ilmu yang sudah dia punya. Amalnya itu dimulai dari sholat dan sebagainya. Kemudian istiqomah. Dari istiqomahnya itu maka akan menumbuhkan iman. Karena amal tadi adalah ibadah. Ibadah akan menumbuhkan iman. Iman yang istiqomah, iman di dalamnya ada 70 cabang iman. Di antaranya adalah jujur. Maka orang pintar tidak akan bisa jujur kalau tidak disambung antara ilmu dengan iman, yaitu dengan amal gitu. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Kapten Erwin, dari Pak Erwin nih. Ya pertama ini nanya tentang kenapa harus minum dulu. Pertama, apa yang diperintahkan Nabi, pertama jadi sunnah. Yang kedua secara medis. Saya dulu jawab. Oke, boleh. Jadi kenapa harus minum dulu sebelum mandi? Supaya gini, kan kita mandi itu adalah air pancuran ya. Jadi supaya kita itu tidak kemudian meminum air pancuran seperti di iklan-iklan begini, ada baiknya kita mandi dulu, minum dulu. Kedua nih, ya kan, mandi itu adalah membasahi bagian luar, tapi minum itu adalah membasahi bagian dalam. Jadi yang lebih penting adalah kita pentingkan bagian dalam kita dulu sebelum kita dibasahi bagian luar kita. Ini Zoom bisa tutup nih gara-gara begini nih. Oke, secara logika dan medis contoh sunnah aja. Kenapa harus minum sebelum mandi? Sekarang bapak-bapak mandi ala Rasulullah udah tahu kan? Udah saya ajarin kan, udah pernah saya kasih tahu. Kaki dulu, kemudian betis, kemudian paha siram, kemudian perut, kemudian dada, kemudian pundak, kemudian berhenti sejenak, nggak lama baru siram air. Kenapa banyak orang tua jatuh di kamar mandi? Karena sudah orang tua itu biasanya ada hal-hal yang memang berkaitan penyakit-penyakit dalam. Ya, tiba-tiba langsung air ke atas. Nah karena tubuh kita itu sangat saraf itu luar biasa otomatis. Iya, sensitif ya. Selalu menghangatkan mana yang dingin. Ketika ternyata bagian mana nih kita siram nih tangan nih, pagi-pagi jam 3. Maka saraf akan nyuruh darah, hai darah, hangatkan dia. Dia lari dari sini. Buang. Kalau di sini mungkin masih sarafnya masih besar. Ya sehingga jadi masalah, dia hangatkan dia. Nah, makanya mandi begini darah naik pelan-pelan. Kalau langsung dari atas, ya,
darah dari bawah naik ke atas, nggak ada remnya. Ternyata di sini pembuluh paling kecil. Saintis dari Amerika menyebutkan bahwa pembuluh darah yang paling kecil sekali adalah di tengkuk menuju otak. Sehingga mereka sendiri, ya, orang non muslim menyebutkan untuk supaya darah itu bisa turun ke otak, manusia harus banyak dia membungkuk. Maksudnya sujud. Akhirnya dia mengakui, oh ternyata orang Islam benar ya, dan dia masuk Islam. Subhanallah. Nah ini kecil sekali. Jadi kalau misalnya langsung kepala, darah naik ke atas, ternyata di sini sempit, pecah pembuluh darah, stroke, jatuh gelap di kamar mandi, tuh begitu. Maka Islam ngajarin. Nah itu dari luar. Dari dalam tadi sebenarnya yang Ustadz Gus Dur bilang cuma bicaranya beliau bahasa luar dan dalam. Saya menjelaskan kalau misalnya di dalam tuh dia sudah minum, kemudian dia sudah bias, ada sesuatu yang hangat di dalam sehingga tidak kaget ketika ada air yang dari luar. Maka yang bagus mandi pagi itu airnya jangan hangat, jangan juga dingin, air es dong. Air yang biasanya adem, apa namanya air biasa? Ya, air yang natural aja. Bukan air es, bukan air dingin. Ya air yang biasanya. Dan ternyata itulah obat awet muda. Ya, dan ternyata kita juga malas. Jadi inner beauty sesungguhnya diantaranya mandi itu. Makanya itulah alasan saya kenapa di rumah itu nggak mau pakai water heater tuh begitu. Pertama nggak ada duitnya. Padahal memang harganya murah, cuma prioritasnya nggak ada. Tapi mereka semua nih bapak-bapak ibu yang ada di Zoom-nya, mereka punya lah water heater ya. Iya. Ya, yang jadi masalah jangan kata water heater, orang water heater aja nggak tahu terjemahannya. Oke ya. Baik, saya kira itu waktu sudah hampir jam 10 Pak. Masya Tidak terasa. Allah. Jam setengah lebih. Ya tutup dengan doa lah mudah-mudahan semua silakan, kita. Jom. Ya semakin kita diberikan kekuatan oleh Allah, sehat badan, mohon doa nih. Ini bulan Maulid ini banyak kegiatan, termasuk ada cobaan dan godaan, termasuk Ustaz Guswar juga malam Jumat depan beliau ada godaan, cobaan. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kekuatan oleh Allah, dan paling besar sekali adalah hidayah dari Allah. Nanti ceritanya setelah Zoom ditutup. Wa'afwana ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Ya Allah, buatlah kami lembut untuk bisa mengikuti baginda Rasulullah. Buatlah kami terus ingat kepada Rasulullah dalam salawat-salawat kami. Buatlah kami selalu mencintai Nabi dan terus mengikuti bagaimana beliau menteladani semua perilaku, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ya Allah ya Rabbana, dengan adanya maulid ini, para ulama mengingatkan kami kalau datang bulan maulid perbanyaklah salawat. Mungkin kita membicarakan tentang bagaimana sifat, perilaku, akhlak, tapi jangan lupa dibukalah dengan salawat. Maka saat ini ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wadhib hazara qulubina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sampaikan salawat salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepadanya. Meskipun mulut kami ini kotor, hati kotor, badan kotor, tapi tetap ya Allah kami mencintai beliau. Mudah-mudahan beliau mengakui kami sebagai umatnya nanti di yaumil kiamah. Ya Allah ya Rabbana, selama ini kami hanya menyebut-nyebut namanya dalam maulid yang kami bacakan, dalam selawat yang kami lantunkan, dalam untayan nasyid yang kami terus gaungkan dalam setiap nyanyian-nyanyian indah Islam religi kami ya Allah. Tapi sungguh ya Allah, kami belum pernah melihat wajah beliau. Bagaimanapun datang kami ke kota Nabawi, kota Madinah ya Allah, belum pernah melihat wajahnya. Kami rindu ya Allah, kami kangen ya Allah. Buatlah hati kami terus terpaut, mu'allikun, muta'allikun, terkait hati kami dengan Rasulullah ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau yang utama menjadi Gordul Aqsa kami, tapi Engkau juga yang memberi perintah, bukan mengagungkan, mentuhankan Nabi kami Nabi Muhammad, tapi Kau yang memerintahkan kami. Kalau Kau ingin dicintai, disayang olehku, kata Allah, maka hebat Kau cintai kekasihku Nabi Muhammad dengan terus memberi salawat kepadanya. Maka siapa yang bersalawat kepadanya, pasti aku akan mencintainya. Ya Allah, kami yang sedang sibuk membuka usaha, bangkit lagi kembali untuk membuka usaha.
menuju keberkahan dan limpahan rezeki ya Allah. Kadang mulut kami malas untuk bersalawat, maka mulai malam ini ya Allah, di hari Maulid Nabi Agung ya Allah, bulat lisan kami ya Allah, bikin hati dan lisan kami ya Allah dengan banyak-banyak membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tidaknya kalimat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, demikian tadi kajian kita untuk malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau